terlebih dahulu. Jadi ini materinya, statistika 1 ya. Oke, kembali ke discrete dan continue. Ada yang masih ingat? Discrete minggu lalu, 2 minggu yang lalu, variabel yang apa, continue yang apa? Continue yang bisa dipecah gitu ya, bisa dipecah. Misal kilometer 120,5 kilometer atau tinggi berat badan 78,3 kilo dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain macamnya gitu ya. Variable continue, jadi angkanya bisa dipecah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nanti yang kita bahas ada yang terkait distribusi probabilitas, fokus di variabel continue, kemudian apa itu distribusi normal, kemudian distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial, kemudian distribusi eksponensial. Ya, ini di bukunya Pak Al-Ghifari juga ada, jadi silakan dibaca gitu ya, dibaca. Oke, masuk ke distribusi normal. Ya. Nah, apa yang dimaksud distribusi normal di sini? Jadi karakteristik kurva normal itu yang dihubungkan dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi adalah ini ada 3. Misal sekitar 68% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih 1 standar deviasi rata-ratanya. Kemudian sekitar 95% nilai data observasi yang terdistribusi normal berada di dalam kurang lebih 2 standar deviasi dari rata-ratanya. Kemudian sekitar 99,7% dari nilai data observasi yang terdistribusi normal, secara normal, berada dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Kalau disampaikan seperti itu. Dan ini bentuknya, maksudnya ini ya. Maksud 68, 96, 99 itu seperti apa ini ya. Nih. Yang 68 yang ini yang 99, ini yang 96, ini 99,7. Ada kurang lebih 1 standar deviasi dari rata-ratanya. Ya. Gitu. Jadi 1 standar deviasi itu ini. Deviasi standar deviasi pertama. Kemudian yang kedua, ini kan sampai sini ya. Set, nah nih yang kedua. 2 standar deviasi. Yang ketiga, sampai sini. 3 standar deviasi. Jadi bentuk kurva normal itu seperti ini. Seperti lonceng gitu ya, lonceng. Ini dibagi 2, ini di rata-rata gitu ya, rata-rata. Oke. Sekarang kita masuk ke formulasi probabilitas distribusi normal ya. Gimana kita menghitung untuk probabilitas distribusi normal? Rumusnya adalah pada fungsi X gitu ya. Sama dengan 1 per akar 2 pi, ini standar deviasi X ini. Pangkat E dikurangi setengah kali X min rata-rata populasi X dibagi dengan standar deviasi populasi dipangkatkan 2 ya. Wah, ribet ya, nggak apa-apa, belajar. Ini formulasi probabilitas distribusi normalnya. Jadi 1 per 2 kali rata-rata populasi, kemudian dikalikan dengan standar deviasi populasi, ada error gitu ya. Error nanti nilainya mendekati 2,7183. Nah, nanti kita langsung latihan soal aja. Ini rumusnya ya, rumusnya. Kemudian bagaimana cara mengukur formulasi probabilitas distribusi normal menggunakan tabel distribusi normal? Ya. Jadi
Z sama dengan, kita harus menghitung nilai Z-nya dulu. Z-nya sama dengan X atau nilai data tertentu dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi gitu ya, standar deviasi. Ini untuk mencari Z gitu ya. Cari Z-nya, Z score. Z. Ya. Jadi luas daerah di bawah kurva normal ini bagi 2 ya. Jadi kalau misal total semuanya ini kan 1. Kalau dibagi 2 ini 0,5, ini 0,5. Tuh. Ya. Kemudian bagaimana menentukan nilai Z ya? Nilai Z. Misal nilai Z 1,26. Maka dengan menggunakan tabel Z diperoleh luas daerah di bawah kurva normal dari rata-rata tadi sampai dengan X sama dengan 0,3962. Berarti di sini kita harus cari nilai Z. Kita sudah ketemu nilai Z-nya dulu. Cari nilai Z ketemu. Kemudian dari nilai Z itu kita cari dari tabelnya, dari tabel distribusi normalnya. Sini ya. Jadi ini nilai Z-nya 1,26. Z-nya ini ya 0,1 sebagainya. Ini 1,2 di sini. Kemudian kita pilih yang ketiga adalah 0,06 gitu ya. 0,06 sini. Terus. Maka angka yang ketemu adalah 0,39662. Gitu. Jadi kalau di bukunya Pak Al-Ghifari di bagian belakang itu ada tabel distribusi normal. Ya. Gitu. Nah, ini menentukan nilai Z ya. Ada yang masih bingung untuk nilai Z-nya? Untuk probabilitas? Tidak ada? Oke, langsung aja soal ya. Soal. Nah, ini masih kelanjutan 2 minggu lalu. Misal waktu tempuh rata-rata dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor adalah 50 menit. Berarti 50 menit adalah rata-rata. Standar deviasi 4,8 menit. Jadi standar deviasi 4,8. Tentukan probabilitas waktu tempuh sebuah sepeda motor adalah 62 menit gitu ya. 62 menit itu adalah X atau kejadian. Maka yang pertama apa? Yang pertama kita cari nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya. Z-nya apa? Nilai Z adalah kejadian tadi dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Di sini kejadian yang diinginkan adalah 62 menit. Kemudian rata-ratanya 50 menit. Dibagi dengan standar deviasi 4,8. Gitu ya. Ketemu 2,5. Nah, setelah ketemu 2,5, baru kemudian kita cari di tabel tadi berapa nilai normal untuk 62 gitu ya. Dengan Z skornya 2,5 seperti ini ya. Cari 2,5 tadi kalikan 0, jadi di sini harusnya berapa angkanya gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu tadi sini, jadi probabilitas X sama dengan 62 sama dengan 0,4938. Dari mana angka ini? Dari tabel. Ya, tabel distribusi normal sini. Ya, jadi Pak saya nggak punya bukunya ya, cari tabelnya aja, tabel distribusi normal. Nanti bisa ya. Gitu. Soal 13 ada yang masih bingung, Saudara? Jadi untuk soal yang sederhana seperti ini, yang pertama adalah cari Z-score, nilai Z-nya berapa, kemudian cari di tabel. Ya. Cari nilai di tabel. Gitu. Nah, kita lihat di sini. 50 menit kan di sini ya, 50. Rata-ratanya 50. Kemudian
Yang diinginkan adalah 62 menit, ya, 62 menit. Berarti kan ini mas jarak probabilitasnya di sini. Ya. Nah, jadi probabilitas X sebesar 62 adalah 0,4938 dari sini gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan, saudara? Ini disimak nggak ya? Atau suara saya tidak jelas? Disimak, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Ya. Kemudian soal 14. Kok bisa bentar, Pak? Tidak, Pak, tidak. Oke, sekarang soal 14. Soal 14 adalah, ini sama. Jadi penghasilan rata-rata per bulan lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja adalah $500. Berarti ini adalah ratanya 500. Standar deviasinya adalah 100, ya. Standar deviasi adalah $100. Tentukan probabilitas atau kemungkinan seorang lulusan perguruan tinggi swasta tersebut penghasilannya rata-rata penghasilannya adalah 625. Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Caranya sama ya. Kita cari nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya sama dengan rata-rata dikurangi nilai X dikurangi dengan rata-rata dibagi standar deviasi di sini. Ketemu 1,25. Nah, setelah ketemu nilai Z-nya, nilai Z ya. Maka kemudian kita cari di tabel distribusi normal ya. Oke, ini saudara bisa ya di sini ya. Nah, di sini saya cari di internet ada ya. Nih, tabel distribusi normal. Nah, nilai Z-nya di sini berapa? Kemudian yang di angka kedua di belakang koma berapa di sini? Tentukan di sini. Nah, tadi nilainya berapa? 12,5. Ya, 1,25. 1,25 berarti 1,2 di sini. Ya. Geser 0,05. 0,8944. Apakah benar ya? 3944. 8944 di ini. Kita coba cek ya. 3944. Ini 3 apa 8 ya gitu ya. Nanti coba kita cek di sumber yang lain nilai Z-nya ya. Tabel distribusi normal. Ya. Jadi tinggal di download itu bisa cari di internet. Harusnya sama. View image. Masih yang minus tadi. Cari yang positif ya. (1,25) ini 0,3944 di sini. Berarti
Bener ya nih ya, 0,3944. Saudara harus mencari yang pas nih tabelnya. Lihat di buku. Ya. Ini saudara yang dilihat yang mana? Oke, screen-nya ini ya. Oke. Ini benar 0,3944. Kemudian ada soal 15. Ya. Jadi kondisinya ini di atas nilai rata-rata ya, atas nilai rata-rata. Kemudian soal 15 sama tadi rumusnya gitu ya. Jadi kata kuncinya cari nilai Z, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nih, rata-ratanya 500, kemudian standar deviasinya 100. Pertanyaannya adalah tentukan probabilitas seorang lulusan lebih dari $687. Berarti ini keterangannya adalah seperti ini ya, beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini kan sama dengan, ya sama dengan. Nah, tapi kalau ini karena posisinya itu lebih dari 687, ya, maka kemudian kita cari nih, berapa probabilitas X lebih dari 687 sama dengan 0,307. Dari mana angka ini? Kita lihat di bawah. Jadi luas daerah di bawah kurva normal dengan nilai Z 1,87 adalah 0,4693. Ini luas daerahnya ya. Kemudian probabilitas seorang lulusan tersebut adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4697. Kenapa kok dikurangi? Ada yang tahu? Karena yang kita cari adalah yang di sini gitu ya, yang di sini. Yang di sini saja. Gitu. Sehingga kalau total ini 0,5, berarti kalau yang kita cari di sini berarti 0,5 dikurangi dengan nilai A ini gitu ya. Sini A ini. Gitu ya. Atau kebalikannya 0,5 dikurangi dengan B ini ya. Nah, di sini kondisinya adalah 0,5 kurangi B. B-nya berapa? 0,693 tadi. Jadi nilai Z tadi ketemu angka 0,4693 ya. 1,87. Kita cek lagi bener nggak nih? 1,87 ya. 87. Cari yang benar untuk nilainya. Nah, ini saudara bisa buka di sini ya, buka di tabel distribusi normal. Ini kan scan-scanan nih. Kalau scan-scanan ya harusnya mendingan ya. Kita download aja bisa nih, save. Ya. Nah, tadi Z skornya berapa? Nilai Z-nya berapa? 1,87 ya. 1,87 di sini. 1,8 7 1 2 3 4 5 6 7 4 6 9 3. Itu. Itu ya, di sini ya. Jadi nilai Z-nya di sini. Kemudian karena kita mencarinya adalah
yang lebih dari itu, nah lebih dari tadi, maka kita harus mengurangi itu. Ya. Kita harus mengurangi ini. Ya. Jadi probabilitas mendapatkan, kalau misal pertanyaannya adalah probabilitas itu 687, misalnya 687, berarti angkanya ini saja gitu ya. 0,4693. Ini. Jadi yang kita cari di sini, ini kalau misal pertanyaannya adalah tentukan probabilitas jika ini ya 687, ini seperti dengan yang ini ya. Ini kan cuma 625. Berarti dari nilai Z langsung dicari di tabel, itulah angkanya. Tapi karena ini kita mencarinya adalah lebih dari, berarti yang kita cari di sini, yang kita cari di sini, maka 0,5 dikurangi dengan 0,4693. Sama dengan 0,0307. Jadi probabilitas seorang lulusan perguruan tinggi swasta tersebut penghasilannya lebih dari 687 adalah 0,0307. Gitu. Ada pertanyaan, saudara? Silakan ditanyakan. 0,5 dari mana ya, Pak? 0,5 dari sini, Mbak. Ini ya, kita lihat ya. Ini ya. Jadi kalau total semuanya ini adalah 1 angkanya ya, nilainya ya. Sehingga karena kita mencari, kan ini rata-rata. Nah, di sini kita cari di atas rata-rata, maka 0,5 dibagi 2 gitu, Mbak. Jadi 0,5 tambah 0,5 1. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, boleh. Yang lain ada pertanyaan, saudara? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Nanti ada tipe yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya kalau lebih dari 687, berarti di atas rata-rata ya. Pertanyaannya di sini sekarang adalah misal. Soalnya sama, yang beda apa? Yang beda cuma adalah yang dicari lokasinya. Ini diminta tentukan probabilitas orang lulusan perguruan tinggi penghasilannya 625 sampai 687. Wah, ini di antara rata-ratanya gitu ya. Gitu. Jadi ini ada 625 di sini, 687 di sini. Yang dicari di antaranya gitu ya. Maka kita harus cari nilai Z-nya masing-masing terlebih dahulu. Nilai Z untuk yang 625 berapa, nilai Z yang 687 berapa. Seperti itu. Nah, dari situ, misalnya kita temu nilai Z 1,87 adalah 0,4693 dan nilai Z 1,25 sama dengan 0,3944, maka probabilitas orang lulusan perguruan tinggi swasta antara 625 dan 687 adalah dikurangkan dari yang besar dulu nih. Ini kalau misal lebih dari rata-rata ya. Nah, jadi 687 dikurangi dengan 625 gitu ya. Ya. 0,4693 dikurangi 0,3944. Sehingga ini paham nggak logikanya? Kan yang kita cari kan yang sini ya. Ya. Maka untuk mencari di sini kita cari probabilitasnya dari A ke B dulu berapa ya. Dikurangi A ke C ini ya, A ke C. Seperti itu. Jadi 500, ini 625, ini 687. Kita cari dulu
Ini anggap aja A ya. Ini anggap B. Kita cari A ke B berapa, baru kita kurangkan dengan A ke C. Seperti itu. Nanti kan ketemu ini berapa kan itu. Soal 16 ada pertanyaan. Akan dicermati terlebih dahulu, boleh? Pak, Ya. Silakan, Mbak. berarti probabilitas itu selisih dari yang 625 dikurang sama 687 itu kan? Kebalik. 687 dikurangi 625. Jadi kita cari yang A ke B. Oh iya. AB dikurangi AC ya. Ini ya. Sini. Karena kan yang lebih besar Oke, kan Pak. yang AB lah pasti toh. Yang lebih besar kan dari 500 ke 687 angkanya toh. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan, Saudara? Oke, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini beda lagi gitu ya. Soalnya sama, cuma nanti yang beda adalah permintaannya. Kali ini permintaannya adalah kurang dari 625. Ya, 6 kurang dari 625. Nah, caranya sama. Kita cari nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya berapa? Kemudian kita masukkan di tabel, kita cari di tabel kurva normalnya, ketemu 0,3944 ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini tuh kurang dari 625. Berarti kalau kurang dari 625, yang dicari yang mana? Yang sisi kiri ini. Ya. Semua ini kita kan kurang dari 625. Oke. Berarti probabilitasnya adalah 0,5. 0,5 itu karena full ya. Full ini ditambah dengan 0,3944 dari 500 ke 625 probabilitas ini. Gitu. Ketemu 0,8944. Karena yang cari adalah kurang dari 625. Soal 17. Silakan yang mau bertanya boleh. Pak, Ya. itu yang kurang dari 625 ditambahin 0,5 ya? Iya, karena yang ini kan masuk kurang dari kan? Kurang dari 0,625 toh? Iya. Tapi yang sebelum yang soal 16 itu dikurang. Kalau soal 16 itu kan permintaannya adalah antara gitu ya. Antara 625 dengan 687. Yang dicari kan cuma ini aja toh? Ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Yang lain ada yang masih bingung ini, Saudara? Jadi soal antara soal 14, 15, 16, 17 itu soal intinya sama, cuma yang beda cuma di belakang ini ya. Makanya harus hormat. Oke. 0,5. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan soal 17.
18. Oke, sekarang soal 18. 18 itu soalnya sama, ya, sama. Cuma yang membedakan adalah yang bagian belakang nih. Jadi tentukan probabilitas seorang lulusan memiliki penghasilan rata-rata antara 386 sampai dengan 625, gitu. Nah, kita lihat di sini rata-ratanya 500. 386 itu berarti di bawah rata-rata kan. Kemudian kalau 625 berarti di atas rata-rata. Ya. Berarti area yang kita cari yang mana? Yang di sini antara 386 sampai 500 sampai dan 500 sampai berapa tadi? 625 ini ya. Yang dicari kan ini. Atau yang carian ini. Maka di sini kita ngitungnya 2 kali juga. Kita cari nilai Z yang pertama, Z yang 625. Yang kedua Z untuk 386 tadi gitu ya. 625 ketemu nilai Z-nya adalah 1,25. Yang 386 ketemu nilai Z-nya adalah minus 1,14. Ya, 1,14. Nah, setelah ini gimana? Dicari di tabel kurva normal. Cari tabel kurva normal. Juga sama. Ya. Nah, kemudian berarti luas daerah dengan nilai Z 1,25 adalah 0,3944 di sini ya. Ini 0,3944. Kemudian nilai Z-nya minus 1,014 dan di sini adalah 0,3729. Nah, 0,3729. Maka kalau yang dicari adalah antara 386 sampai 625, berarti kita tinggal menambahkan aja nih. Itu. Kita tinggal tambahkan antara 0,37 berapa tadi? 29 yang di sini, yang sisi minus ditambahkan dengan 0,3944. Ya. Ketemu 0,3673. Pak, kok ada minus ya Pak ya? Oh, minus itu hanya menunjukkan bahwa nilai X-nya itu kurang dari rata-rata. Gitu aja Mbak atau Mas. Itu ya. Nah, tanda minus tidak mempengaruhi cara menentukan luas daerah di bawah kurva normal menggunakan tabel Z. Jadi kalau tabel Z-nya pasti positif gitu ya, tidak ada yang negatif. Gitu. Soal 18, ada yang masih bingung, saudara? Silakan ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Yang jelas ini kita mencari 386 sampai 625, sehingga harus dijumlahkan total semua gitu ya. Jadi ini asumsikan antara ini A, ini B, ini C gitu ya. Kita cari nilai di antara ini gitu ya. Maka kita cari A ke B berapa? Kita cari C ke A ke C berapa gitu ya. Jumlahkan aja kan itu. Oke, sekarang selanjutnya adalah kalau ini kurang dari 386. Ya. Jadi rata-ratanya 500. Kemudian
Yang dicari nilai X-nya adalah kurang dari $386. Ya, ini rata-ratanya ini. Ini X-nya yang dicari adalah kurang dari. Ya. Berarti apa? Yang berarti yang dicari adalah sini aja gitu ya. Ya. Daerah sini, gitu ya, daerah sini yang dicari. Yang ini sama ini tidak dicari. Ya. Nah, karena yang dicari cuma bagian sini, maka ya caranya sama tadi. Kita tetap cari nilai Z-nya minus 1,14 ya. Kemudian 1,14 itu minus itu berapa luas daerahnya? 0,3729. 0,3729 itu di sini posisinya. Ya. 0,3729 ini dari A sampai sini itu 0,3729. Maka kalau yang dicari adalah kurang dari, berarti 0,5. 0,5 itu separuh ini ya, separuh ini. Dikurangi dengan 0,3729. 0,0271 probabilitasnya itu. Jadi untuk ini seperti ini. Ini kebalikannya dengan yang tadi ya, plus ya. Yang lebih dari ini tadi ya. Tadi 625 tadi. Ya, ini yang dicari adalah yang sini saja. Jadi kita tidak menghitung antara 386 dan 500. Kita tidak menghitung. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk soal 19? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, nanti silakan dibuat untuk latihan soal sebuah perusahaan minuman ringan. Nah, ini kan gampang ya, rata-ratanya ini, standar deviasinya ini, probabilitasnya ini silakan dicari nih, 210, 220, 186. Nah, ini. Oke, cara gampangnya kan saudara tinggal buat tabel kurva normal itu ya, kurva normal. Ini berapa nih 200. Nah, itu udah misalkan habis itu cari nih. 210 di sini. Lebih dari 220 ada 220. Saat sini ada cari yang dicari sini. 186 berarti di sini ya, 186. Yang dicari adalah lebih dari, berarti ini yang dicari A, B, C semuanya tanpa ini. 210 mili sampai 220 mili yang dicari hanyalah yang ini saja, ini kan gitu. Ini juga sama. Saudara paling gampang kalau membuat kurva normal dulu gitu ya. Oke. Cari nilai tengahnya, berapa X-nya? X-nya berapa ini? Rata-ratanya berapa ini? Rata-ratanya. Rata-rata berapa ini? Tinggal dibaca loh. 165, Pak. Nah, 165. 165. Kemudian tentukan probabilitas seorang pekerja menerima upah per bulan. Lebih 150. Ini di bawah rata-rata apa? Di atas rata-rata? Angka ini. Di bawah. Di bawah. Kita cari 150 sini. Lebih dari 150, jadi yang cari yang di sini. Ini ya. Ini yang 1. Nomor 2 180, berarti lebih apa kurang? Lebih ya. Jadi yang dicari yang sini dari A sampai ini 180, ini yang nomor 2. Nomor 3 gimana? 150 sampai 180. Sini gitu ya.
Saudara cari nilai ini, nilai sini dan nilai ini gitu ya. Kurang dari 150, jadi yang dicari adalah yang ini 4, ini 3. Udah. Itu kan gampang ya. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya. Menentukan nilai X. Ya maaf, misal kurvanya tidak begitu jelas. Saya coba ubah ganti apa namanya, ganti warna, belum bisa ini tahu. Mirip teman. Oke. Jadi rata-rata 500 di sini ya. Misalnya 500. Mohon maafin kurang lagi ya. Nilai X adalah batas terendah dari 20% nilai data tertinggi ya. Berarti X ini adalah nilai terendah dari data tertinggi. Data tertinggi kan ini ya, data tertinggi ini. X itu adalah nilai terendahnya. Dengan demikian nilai X tersebut dapat dikatakan sebagai nilai data terendah dari 20% nilai data tertinggi. Itu. Ini saudara jelas tidak ini? Nah, enggak pasti jelas kalau gitu. Kemudian kalau misalnya yang sebaliknya, kalau gambar seperti ini, nilai X adalah batas tertinggi dari 10% nilai data terendah. Data terendah itu kan berarti di bawah ini kan ya, antara A sampai X ini. Itu adalah 10% data terendah. Nah, X ini merupakan batas tertingginya. Ini. Atau nilai data tertinggi dari 10% nilai data terendah. Jadi X itu nilainya yang paling tinggi dari 10% ini. Gitu. Kebalikannya kalau ini ada 20% data tertinggi, berarti X sampai B gitu ya. Nah, X itu sebagai nilai data terendah dari 20% data tertinggi. Ya, pelan-pelan ini saya jelasinnya. Oke, kalau sudah seperti itu kita coba kerjakan ya. Soalnya sama tadi. Yang beda adalah permintaannya. Tentukan besarnya penghasilan terendah dari 20% penghasilan tertinggi. Ya. Yang dicari adalah nilai X-nya. Ya. Oke, ini ada yang kurang pas, saya betulkan terlebih dahulu. Sekarang udah. Jadi yang pertama adalah kita cari nilai Z pada tabel Z untuk luas daerah di bawah kurva normal 0,3. Gitu ya. Di bawah 0,3. Kenapa 0,3? Karena antara 500 sampai mentok di sini, misal ini adalah E, total adalah 0,5, ya toh? Nah, karena di sini adalah 20%, di sini 20%, maka tinggal 0,3 gitu ya, tinggal 0,3 saja. Gitu. Ya. Atau misal di dalam tabel 0,3 tidak ada, maka cari nilai yang terdekat dengan tabel.
Misal 0,2995. Ini di bawah ya, di bawah yang di bawah 0,3 ya, di bawah 0,3. Yang mendekati paling dekat dengan 0,3 apa? 0,2995. Gitu. Nah, setelah kita tahu nilai terdekat 0,3 adalah 0,2995, maka kita cari nilai Z-nya dibalik ya. Jadi nilai Z-nya adalah 0,84 ya. Nih, jadi ketemu nilai Z-nya adalah 0,84 sama dengan X dikurangi 500 gitu ya. X itu yang kita cari nih. Kita cari berapa penghasilan terendah dari 20% penghasilan tertinggi gitu. Dikurangi 500 per 100 kan, itu kan rumusnya mencari Z kan seperti itu. Maka tinggal dipindah aja 100-nya dipindah 0,84 di sini. Jadi ketemu 100 kali 0,84 X minus 500 gitu ya. Jika di sini ketemu 84 kali X min 500, X-nya dipindah, 84-nya dipindah, ketemu 584. Seperti itu. Atau dibalik juga bisa. Jadi 84 tambah 500 sama dengan X. Nah, itu kan sama dengan ini kan ya. Sama dengan ini. Sama dengan 584. Ini juga bisa sama ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan dicermati terlebih dahulu untuk materinya. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti saya nggak bisa gitu ya. Jadi intinya tadi kita cari 0,3. 0,3 dari mana? Karena kalau total separuh kan 0,5. Kemudian yang dicari adalah 20%, berarti kita cari 0,3-nya ini gitu ya. Sisanya cuma 0,3. Kita cari 0,3 nilai Z-nya berapa gitu ya. Tuh. Ini tadi ya. Jadi kalau ini kan udah lebih dari 0,3 ya tadi ya. Maka kita tidak cari. Yang kita cari adalah di bawah 0,3 tapi yang paling mendekati dengan 0,3. Nih. 0,2995. Dari mana? 0,84 sini. Itu. Ya. Kita lanjutkan. Soal 21. Soal 21 ini kebalikannya. Kalau tadi kan tertinggi 20% nilai tertinggi. Sekarang 20% dari yang 25% dari yang terendah. Itu. Maka karena 25% berarti ini pasti 25% ya. Jadi 0,5 kurang 0,25 kan 0,25. Kita cari nilai Z-nya yang mendekati gitu ya. 0,25 yaitu 0,2486. Itu dari mana? Dari nilai Z 0,67 gitu. Ya, nilai Z-nya 0,67. Nah,
Oke, karena nilai Z-nya sudah ketemu, nilai Z-nya minus ya. Ingat minus karena di X di sebelah kiri rata-rata. Dan nilai Z-nya minus 0,867 dikalikan dengan X kurangi 500 per 100 sama dengan ini 100 min 67 ya dikalikan dengan min 0,67 sama dengan X min 500 gitu ya. Sehingga ketemu minus 67 X sama dengan X min 500 X sama dengan 433 di sini. Jadi besarnya penghasilan tertinggi dari ini 25% penghasilan terendah seorang berkelulusan perguruan tinggi adalah 433. Ya, yang cari adalah nilai X-nya. Ini 433. Gitu. Nah, ini sama ya. Yang dicari adalah 0,25. Ya, 0,25. Berarti yang mendekati yang di bawah 0,25 ini ya. 0,25 di sini. Yang paling dekat adalah 0,2486. Itu. 0,67. Dimasukkan rumus habis itu. Minus 0,67 masuk rumus. Ini juga sama contoh kasus. Ini ya. Nilai rata-rata 60, deviasi 6,4. Yang diminta adalah probabilitas kurang dari 70, nilai terendah 20%, dari nilai tertinggi 30% dari nilai terendah. Ini tinggal dicari. Oke. Saya nanti silahkan dikerjakan. Kemudian distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial. Jadi formulasi distribusi normal dapat digunakan untuk menentukan probabilitas distribusi binomial. Gimana caranya? Penggunaannya untuk percobaan yang memiliki karakteristik probabilitas sukses relatif tinggi dan frekuensi percobaan juga tinggi di sini. Ya. Jadi ingat binomial itu yang probabilitas suksesnya relatif tinggi, frekuensi percobaannya juga tinggi. Ingat ya. Beda dengan Poisson gitu ya. Beda dengan Poisson. Pembuktian misal besar probabilitas sukses adalah 0,5, percobaan dilakukan 8 kali, tentukan probabilitas minimal 5 yang sukses. Maka dengan distribusi binomial kita cari ya, P sama dengan 0,5, N sama dengan 8 gitu ya. Kan kemarin probabilitas X lebih dari sama dengan 8 sama dengan probabilitas X sama dengan 5 dicari, X sama dengan 6 cari, X sama dengan 7 cari, X sama dengan 8 cari, dihitung satu-satu ketemu 0,3633 ya kemarin. Nah sekarang kalau misal dengan distribusi normal juga sama gitu ya, enak ya, bisa juga dihitung dengan itu. Jadi mu sama dengan N kali P sama dengan 0,5 kali 8 sama dengan 4 ya. Jadi N-nya kan jumlah jumlah percobaannya ya. Kemudian 0,5 adalah probabilitasnya ini ya, P-nya ini 0,5. Kemudian untuk standar deviasinya adalah akar dari N kali P kali 1 min P gitu ya. Ketemu 1,4142. Nah ini. Jadi untuk menentukan besarnya P lebih dari sama dengan 5 adalah dengan menghitung luas daerah di bawah kurva normal. Ya. Jadi sama ini kan kurva normal ya, kurva normal. Rata-ratanya 4. Ya. Nah, untuk menentukan besarnya probabilitas X sama lebih dari 5,
Sini 5 ya. Maka menghitung luas daerah di bawah kurva normal dari 4,5 ke kanan. Tuh. Ya. Probabilitas X sama dengan 4,5 sama dengan 0,1368. Ya. Kalau sudah gitu ya. Kemudian untuk menentukan nilai Z dimulai dari X-nya sama dengan 4,5. Kenapa? Karena nilai X sama dengan 5 termasuk di dalam probabilitas yang kita cari. Ingat ini permintaannya adalah lebih dari sama dengan. Berarti kita cari kurang dari itu. Ya, kurang dari itu. Kurang dari itu. Ya. Nilai 5-nya tidak termasuk ya. 5 tidak termasuk. Oleh karena itu, perhitungan luas daerah di bawah kurva normal dimulai dari 5 minus 0,5 gitu ya, 0,5. Apa itu 0,5? 0,5 itu namanya correction factor atau faktor koreksi untuk penggunaan formulasi binomial. Ya, jadi kalau kita menggunakan menghitung binomial dengan distribusi normal, itu harus ada correction factor, faktor koreksi. Ya. Dikurangi 0,5 untuk menentukan probabilitas peristiwa pada distribusi normal. Sehingga nilai Z untuk X sama dengan 4,5 adalah ya, cari 4,5 dikurangi 4 dibagi 1,414 ya. Ya, daripada ngitung yang ini kan banyak ya, nanti X sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 6 kali 3 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 dan sebagainya itu ya. Itu daripada ngitung satu-satu mending pakai ini ya hitung. Nah, ketemu nilai Z-nya 0,35. Nah, setelah 0,35 kita cari pada tabel Z, tabel Z-nya. Tabel Z. Ketemu 0,1368. Sini. Nah, luas daerah dari 4 sampai 4,5 nih ya, 4 sampai 4,5 di sini. Sini. Ya. Ketemu sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena kalau total semuanya ini 0,5. Ya. Dikurangi 0,1368. Ya. 1368 itu dari sini aja gitu ya. Dari sini aja. Itu. Nah, nilai yang diperoleh mendekati X sama dengan lebih dari sama dengan 5 menggunakan formulasi distribusi binomial adalah 0,3633. Jadi membedakan untuk binomial dengan yang sebelumnya apa? Ya, kalau binomial ini saudara harus ngitung berapa standar deviasinya, kemudian pakai correction factor, selebihnya sama caranya. Ya. Oke, selanjutnya soal 22. Soal 22 ini pertanyaannya hampir beda gitu ya. Kenapa? Karena pakai distribusi yang binomial ya. Yang binomial. Jadi manajer toko mainan mengatakan 80% konsumen merasa puas. Ya, jadi 80% tadi kan banyak ya, banyak. Kemungkinan terjadinya banyak. Jika dipilih 100 konsumen, ini juga jumlahnya banyak, maka dia pakai binomial ya. Tentukan probabilitas 86 orang yang merasa puas gitu. Pelayanannya. Nah, sehingga di sini saudara ketemu kita carikan untuk
rata-ratanya terlebih dahulu gitu ya. Sama dengan N kali P gitu ya. 100 kali 0,8 sama dengan 80. Ini rata-ratanya. 80 rata-ratanya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita cari standar deviasinya. Deviasi standarnya. Tadi caranya ya dimasukkan ke dalam rumus saja gitu ya. N-nya berapa, P-nya berapa, dikalikan 1 min P gitu ya. Ketemu 4. Setelah ketemu standar deviasi, saudara cari nilai Z. Nilai Z dari apa? Nilai Z dari 86,5 dan nilai Z dari 85,5 tadi. Kenapa? Yang diminta adalah probabilitas 86 orang. Berarti ini nilai yang pasti gitu ya, yang pasti 86. Jadi 86 itu di sini 86. Ingat ada correction factor ya. Jadi yang kita cari 86,5 itu berarti 86, tambah 0,5 di sini. 85,5 berarti 86 dikurangi 0,5. Ada correction factor. Oke. Nah, ketemu 1,63, 1,38. Nah, yang kita cari itu yang mana? Ya ini. Antara 85,5 sampai 86,5 ini. Yang kita cari di sini. Nah, berarti gimana caranya? Caranya ya kayak seperti yang sebelumnya tadi. Yang lebih besar 85,5 apa 86,5? Lebih besar mana? 86. 86,5. Yang mana? 86,5. 86,5 itu yang lebih besar ya. Sehingga kita cari yang 86,5 dulu nih. 1,63 ketemu ini. Kemudian 86,5 itu berarti di sini ya. A ke C ini berapa? Kemudian yang 85,5 ini yang B. A ke B berapa? Gitu. Nanti kan kita cari nilai total. Nilai totalnya berapa? Dikurangi dengan ini berapa gitu ya. Sehingga ketemu 0,4 apa namanya? 4484 dikurangi 0,4162 sama dengan 0,0322. Jadi probabilitas 86 orang merasa puas atas pelayanan yang diberikan karyawan adalah 0,0322 atau 3%. 3,2%. Seperti itu. Ya. Soal 23. Saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini sama. Kalau ini bedanya lebih dari 86. Ya. Ini ada kurva normal. Nah, 86 kan di sini. Maka yang dicari adalah lebih dari 86. Ya. Maka kita cari ya sudah ketemu 86,5 nilai Z-nya ada 1,63 ya sampai maka tinggal dikurangkan aja 0,5 dikurangi dengan 0,4486. Jadi kalau 0,5 kan semua di sini ya 0,5. Nah, yang kita minta kan yang di sini aja. Gimana nih? Yang kita minta yang ini ya. Sinilah. Gitu.
Gitu. Jadi 0,5 kurangi 0,4484. Jadi 4484 dari mana? Yang di sini. Ya. Gitu. Gitu ya. Seperti tadi sama. Soal 24 ini juga sama. Ini kurang dari 86. Jadi kalau kurang dari 86 berarti kan yang cari ini. Gitu ya. Kalau ini kan sudah 0,5 sendiri, tinggal dicari ini berapa nih tuh. 85,5 ya. Ketemu 0,4162 di sini. Ada pertanyaan, saudara, sampai di sini? Jadi memang isinya angka-angka semua, nggak apa-apa ya belajar. Oke. 0,5 tambah ini ya, tambah ini. Sekarang soal 25. Soal 25 ini yang diminta adalah tentukan probabilitas tidak kurang dari 86. Tidak kurang. Ya. Nanti lebih dari sama dengan 86. Di sini kita cari nilai standar deviasinya, kita cari nilai z-score-nya, nilai z-nya. Di luas daerah di bawah kurva normal dengan nilai z 1,38 adalah 0,4162. Dengan demikian, probabilitas tidak kurang dari 86 ya, atas pelayanan yang diberikan karyawannya adalah 0,0838. Dari mana? Dari 0,5. 0,5 itu total semua ini, 0,5 dikurangi dengan 0,4162. 4162 itu mana? Dari sini ke sini gitu ya. 0,4162. Ini. Yang di bawah berarti 0,0838. Situ. Udah, kita lanjutkan. Kasus 26. Ini sama, bedanya cuma ini probabilitasnya lebih dari 72 dan kurang dari 86. Jadi ini sama dengan sebelumnya, cuma ini diganti aja gitu ya. Caranya sama gitu ya. Jadi kurang lebih dari 72 di sini. Yang dicari kan ini berarti. Seperti itu. Jadi A plus B gitu ya. Itu, jadi saudara cari nilainya ini berapa, tambah nilai ini berapa, udah ketemu gitu ya. Itu. Ini sama dengan yang depan tadi. Nah, nanti ada kasus latihan, silakan dicoba ya. Jadi distribusi normal rata-rata 12.000, standar deviasinya 1.500. Ini rata-rata X-nya ini sama dengan 12.000. Standar deviasinya adalah 1.500 ya. Maka pertanyaannya adalah tentukan probabilitas berproduksi lebih dari 15.200 berapa, kurang dari 10.000 berapa ya. Kemudian jika produksinya hanya 20% terendah, ingat yang tadi ya, yang tadi, tentukan tingkat produksi minimum, maksimum. Jadi tertinggi dari 20% berapa. Jadi yang kalau yang ketiga berarti kan kita cari ini kan ya, yang terendah ini
berapa, nilai X yang tertinggi berapa itu. Yang nomor 4, memberi insentif bonus jika mencapai 10% tertinggi, jadi sama gitu ya. Ini 10% di sini gitu ya, 10%. Pada tingkat produksi minimum berapa ya perusahaan tersebut harus memberikan insentif gitu ya. Seperti itu. Saya sama deh. Juga sama nih caranya. Hasil riset LSM ada 80%, jadi ini binomial berarti ya. Kemudian sampel 200, ini nilai N-nya. Dari 200 itu tentukan rata-rata dan standar deviasinya. Rata sudah ada contohnya soal tadi, silakan dikerjakan. Probabilitas terdapat markup lebih dari 1,72 gitu ya. Jadi nanti saudara harus cari rata-ratanya dulu kan itu. Rata-ratanya dulu. Kemudian rata-ratanya berapa gitu ya, rata-ratanya berapa. Yang ini lebih dari 172. Ingat kalau pakai correction factor ya, kalau pakai binomial faktor, correction factor. Kalau kurang dari 150 berapa, 70 berapa, oke. Distribusi eksponensial, distribusi probabilitas eksponensial, termasuk distribusi probabilitas kontinu yang bermanfaat untuk menggambarkan interval waktu. Ya. Terjadinya suatu peristiwa, misalnya pada masalah waktu tunggu atau waiting time pada suatu pelayanan atau interval waktu perbaikan mesin dan lain-lain. Rumusnya probabilitas waktu tunggu lebih dari sama dengan X sama dengan E gitu ya. N lambda kali X ya. E-nya itu 2,71828, jadi sudah dari sananya. Kemudian lambdanya tingkat rata-ratanya berapa, X-nya itu berapa peristiwa suksesnya. Rata-rata suatu distribusi eksponensial cara gimana? EX sama dengan 1 per lambda gitu ya, per lambda. Standar deviasi 1 per lambda gitu ya. Kok 1 per lambda? Itu dulu aja nggak apa nanti. Kita perbaiki nanti ya. Kemudian waktu tunggu sama dengan 1 min E pangkat min lambda kali X ya. Tuh. Nah ini distribusi eksponensial seperti ini. Probabilitas X kurang dari sama dengan A, lebih dari sama dengan B. Gitu ya. Balik ya. Lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, sama dengan E pangkat lambda kali A gitu ya. Dikurangi E pangkat lambda kali B. Contohnya aja langsung latihan soal ya. Soal 27. Tingkat rata-ratanya 0,75. Ini misal waktu datang pengunjung satu dengan lainnya paling cepat 3 menit. Petugas dapat memberikan pelayanan kepada nasabah tanpa nasabah harus menunggu berapa waktu. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan rata-rata dan standar deviasi waktu antara kedatangan nasabah, loket teller EMY. Tentukan probabilitas nasabah tidak menunggu. A dan B. Jadi rata-ratanya adalah seperti ini. 1 per lambda gitu ya. 1 per 0,75 sama dengan 1,77 1,3 menit untuk setiap nasabah. Ya. Kemudian standar deviasinya berapa? 1 per lambda juga 1,33 menit. Gitu. Kemudian yang B, petugas loket teller dapat melayani nasabah tanpa menunggu apabila X kurang dari 3 menit. Gitu. Jadi probabilitas X lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3 sama dengan E pangkat minus lambda kali 3 gitu ya. Ini. Sehingga probabilitas X kurang dari 3 sama dengan 1 min E pangkat ini. Ketemu
1 min 0,105 ketemu 0,865. Jadi probabilitas pelanggan tidak menunggu adalah 89,5%. Ini contoh 28 sama ya. Ini ada data 0,25, tinggal dicari hitungannya. Tinggal cari rata-rata dan standar deviasi. Probabilitas waktu kedatangan 6 menit, minimal 6 menit, ini kurang dari 2 menit. Ini kita cari rata-rata berapa, standar deviasi berapa, kemudian dicari gitu ya. Ketemu 0,3297. Nah, itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan, saudara? Lebih enak kalau pakai soal langsung ya. Ada pertanyaan?